Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Namasidi Jataka, melihat Jiwaka meninggal, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang biku yang berpikir bahwa keberuntungan melekat pada nama. Menurut apa yang diceritakan, seorang pemuda dari keluarga terpandang bernama Papaka menyerahkan hidupnya pada ajaran Buddha dan bergabung menjadi anggota sangga. Di Jetawana, sang guru menceritakan sebuah kisah tentang keterikatan pada nama dan keyakinan keliru bahwa keberuntungan melekat pada sebutan semata. Kisah ini berawal dari seorang biku muda yang berasal dari keluarga terpandang. Namanya adalah Papaka, sebuah nama yang berarti buruk. Seiring waktu, ia merasa tidak nyaman setiap kali dipanggil, karena menurutnya, nama itu membawa bayangan kesialan dan citra negatif. Ia mulai berpikir bahwa nama yang buruk akan mempengaruhi jalan hidupnya di dalam sangga. Biku muda itu pun memohon kepada guru dan pembimbingnya agar diberi nama baru yang terdengar lebih baik dan penuh makna keberuntungan. Namun, para pembimbingnya menolak dengan lembut, menjelaskan bahwa nama hanyalah alat untuk menunjuk seseorang, bukan penentu kualitas batin maupun nasib. Meski dinasehati, keinginan biku itu tidak surut. Ia terus memikirkan namanya dan menganggap penderitaannya bersumber dari sebutan tersebut. Perilakunya menjadi bahan pembicaraan para biku di balai kebenaran. Ketika sang guru mendengar hal itu, beliau tersenyum dan berkata bahwa ini bukan pertama kalinya orang tersebut terjebak dalam keyakinan bahwa nama menentukan keberuntungan. Di kehidupan lampau pun, ia pernah mengalami kebingungan yang sama. Maka sang guru pun menceritakan kisah kelahiran terdahulu untuk membuka pemahaman para biku. Pada kehidupan lampau, Bodhisatta terlahir sebagai seorang guru besar yang termasyhur di Takasila. 500 pemuda Brahmana belajar kepadanya. Salah satu muridnya bernama Papaka. Pemuda ini merasa terganggu setiap kali namanya disebut, karena ia menganggap namanya membawa makna keburukan. Ia pun mendatangi gurunya dan memohon agar diberi nama baru yang lebih baik dan terhormat. Sang guru tidak langsung mengabulkan permintaan itu. Ia justru menyuruh muridnya berkelana, mengamati kehidupan, dan mencari sendiri sebuah nama yang menurutnya benar-benar membawa keberuntungan. Dengan bekal secukupnya, pemuda itu pun berangkat, mengunjungi desa demi desa, kota demi kota, sambil memperhatikan manusia dan nasib mereka. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah kota dan menyaksikan seorang bernama Jiwaka, yang berarti hidup, sedang meninggal dunia. Ia terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin seseorang bernama hidup bisa mati? Orang-orang di sekitarnya menjawab dengan tegas bahwa setiap makhluk pasti mati, apapun namanya. Nama tidak memiliki kuasa atas hukum kehidupan. Pemuda itu melanjutkan perjalanan dan melihat seorang gadis bernama Danapali, yang berarti kaya, dipukuli karena tidak membawa pulang upah. Ia kembali terkejut. Namun orang-orang berkata bahwa nama kaya tidak akan otomatis mendatangkan harta. Nasib seseorang ditentukan oleh sebab dan kondisi, bukan oleh sebutan yang melekat padanya. Belum sepenuhnya yakin, ia berjalan lagi dan bertemu seseorang bernama Pataka, yang berarti penunjuk jalan, tetapi orang itu justru tersesat. Sekali lagi ia mendengar penjelasan yang sama, bahwa nama hanya penanda, bukan jaminan kemampuan atau keberhasilan. Sedikit demi sedikit, pemuda itu mulai memahami kekeliruannya. Dengan hati yang lebih tenang, ia kembali ke gurunya dan menyampaikan kesadarannya. Ia kini memahami bahwa nama tidak menentukan kehidupan, dan kebodohanlah yang membuatnya terikat pada simbol. Ia tidak lagi meminta nama baru, karena telah puas dengan pemahaman yang benar. Bodhisatta pun menegaskan pelajaran itu dengan syair, bahwa melihat orang bernama hidup meninggal, orang bernama kaya jatuh miskin,
dan orang bernama penunjuk jalan tersesat, membuat Papaka belajar dan berhenti berkelana. Kisah ini menutup dengan penegasan bahwa kebijaksanaan membebaskan seseorang dari keyakinan keliru. Solusi yang dapat dipetik dari kisah ini adalah mengembangkan kebijaksanaan untuk membedakan simbol dari kenyataan. Namasidi Jataka mengajarkan bahwa penderitaan seringkali muncul bukan karena keadaan luar, melainkan karena cara pandang yang keliru. Solusi atas keterikatan pada nama, status, atau label adalah dengan mengamati langsung kenyataan hidup dan hukum sebab akibat. Ketika seseorang memahami bahwa kualitas batin dibentuk oleh perbuatan, niat, dan kebiasaan, bukan oleh nama atau julukan, maka batin menjadi ringan dan bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, solusi ini berarti berhenti menghakimi diri sendiri atau orang lain berdasarkan label, latar belakang, atau simbol sosial. Dengan melatih pengamatan dan refleksi yang jujur, seseorang dapat melepaskan keyakinan tahayul dan menggantinya dengan pemahaman yang realistis dan membebaskan. Pesan moral dari Namasidi Jataka adalah bahwa kebodohan sering tersembunyi di balik kepercayaan yang tampak sepele. Menganggap nama membawa keberuntungan atau kesialan adalah bentuk kemelekatan yang halus, namun kuat. Kisah ini menegaskan bahwa tidak ada satupun nama yang mampu melindungi dari kematian, kemiskinan, atau kesesatan batin. Yang menentukan adalah perbuatan dan kebijaksanaan. Pesan moralnya mengingatkan bahwa pencarian makna hidup tidak boleh berhenti pada simbol luar, tetapi harus diarahkan ke pengembangan kualitas batin. Dengan demikian, seseorang tidak akan terombang-ambing oleh perubahan, ejekan, atau penilaian orang lain. Kesimpulan dari Namasidi Jataka adalah bahwa pembebasan batin dimulai ketika seseorang berhenti menggantungkan harapan pada nama, gelar, atau identitas semu. Nama hanya berfungsi sebagai penanda, sedangkan kehidupan berjalan mengikuti hukum sebab dan akibat. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi terikat oleh rasa malu, takut, atau keinginan untuk mengubah simbol luar. Ia menjadi puas, tenang, dan mantap dalam menjalani hidup. Kisah ini menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa tertipu oleh sebutan atau tampilan luar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.